Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dengan nomor mahasiswa 19063566191. Di sini saya akan memaparkan ya hasil pekerjaan saya terkait dengan trust problem ya, terkait dengan trust problem solving. Di sini kita menggunakan bahasa Open Modelica menggunakan bahasa Modelica dengan aplikasi Open Modelica sebagai penyelesaiannya. Eh, Sebelum lebih lanjut, mungkin alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sebenarnya trust ya. Jadi trust itu adalah eh, struktur rigid ya yang terbuat dari sebuah serangkaian strict members ya. Dan trust bukanlah sebuah trust kecuali dia memenuhi dua asumsi berikut, yaitu yang pertama ada trust itu terhubung satu sama lain ya. Terus trust itu terhubung satu sama lain dengan koneksi pin ya oleh join, dan dia itu bisa rotate secara bebas, tetap pada sumbu yang ada pin ini ya. eh Ketika dia masih terkoneksi satu sama lain seperti ini juga nih, kita bisa lihat di gambar kedua juga seperti itu kurang lebih. Dan yang kedua, asumsi yang kedua adalah gaya yang reaksi dan gaya internalnya itu, gaya reaksinya maaf, gaya reaksinya itu gak akan tidak akan berada di tempat selain joinnya. Jadi nggak mungkin si si gaya reaksinya itu ada di tengah-tengah sini, nggak mungkin. Jadi dia selalu diasumsikan ada pada di joinnya saja seperti itu. Jadi sebelum lebih lanjut, mungkin saya merasa lebih baik untuk kita mengetahui sebenarnya apa sih yang mau kita kerjakan gitu. Jadi di kasus trust ini, poin utamanya kita ingin mencari 4 hal, yaitu ada displacement, yang kedua ada reaction force, yang ketiga itu ada internal force, dan yang keempat itu ada normal stress. Oke, jadi eh di sini ya, untuk kita memahami konsepnya, saya mungkin akan menggunakan example 3.1 untuk explore lebih dalam sebenarnya apa sih cara kita membuatnya seperti apa. Karena kalau kita mengcoding tanpa tahu sebenarnya apa yang terjadi, itu juga kita buta gitu, kita buta terhadap codingan kita juga gitu, dan kita juga nggak tahu gitu sebenarnya gimana gitu, apa yang mau kita susun gitu, apa yang mau kita develop gitu. Oke, jadi di sini eh saya juga membuat ini sebenarnya PPT konsep tugas trust ya, secara singkat ya. Jadi ini udah terekam kan ya, Pak ya? Sebentar saya cek dulu. Ya sudah. Sebentar saya cek manager. Ya. Jadi pada dasarnya eh kita itu tadi sebelum kita lebih lanjut ya, eh, kita menggunakan istilah-istilah tertentu ya untuk di analisis ini. Seperti misalkan trust ini kita anggap sebagai elemen, dan join itu sebagai node, dan node I itu tidak lebih dari node J. Maksudnya node I dan node J itu apa? Jadi node I itu sebagai node asal ya, dan node J itu sebagai node yang ibaratnya setelahnya. Maksudnya gimana? Kalau kita punya batang satu, maka node I-nya itu adalah node satu, dan node C-nya adalah, kalau kita nggak bisa kebalik antara node I-nya, jadi node I-nya itu adalah node 2 dan node J itu node satu, nggak boleh. Jadi harus tetap node I. Di sini kita tabelkan ya, kita tabulasikan. Jadi elemennya di sini ada node I-nya itu ada satu, node J-nya 2, di elemen 2 maksudnya batang 2 di sini itu terhubung oleh 2 dan 3, di sini tertulis ya 2 dan 3, dan seterusnya seperti. Kemudian untuk tetanya, ini tetanya maksudnya respect to sumbu X positif ya. Jadi untuk member satu atau elemen satu, dia itu nol. Kenapa? Karena dia itu rebah. Karena dia itu rebah dan dia itu berhimpit dengan sumbu X positif. Bisa kita subsikan seperti itu. Sehingga tetanya nol. Kemudian untuk yang dua ya, yang elemen dua, itu kan membentang 135 derajat terhadap sumbu X positif seperti itu. Dan seterusnya juga gitu, yang tiga kan rebah berarti 0, 6 rebah berarti 0. Nah yang empat kan tegak lurus berarti 90 derajat, yang 5 miring seperti ini berarti 45, dan seterusnya. Kemudian
Ini kita mengasumsikan bahwa trust ini juga berperilaku seperti layaknya spring ya, atau mematuhi hukum Hooke dengan mana ada nilai elastisitas. Memang sebenarnya semua material itu memiliki nilai elastisitas, cuman dengan kemampuannya masing-masing. Ya kalau karet dia memiliki apa ya, elastisitas yang kemampuan untuk bisa elastisnya tinggi gitu. Jadi dengan gaya yang kecil saja dia sudah bisa mulur ya, bisa mengalami apa ya, deformasi secara elastis. Nah, ini untuk batang 1, 3, 4, 6 karena dia panjangnya sama semua ya, 3 feet, maka kita masukkan seperti ini, kita dapat 4,22. Kemudian untuk yang batang 2 dan 5 karena dia itu miring, maka panjangnya tentu lebih panjang dong. Karena dia lebih panjang berarti K-nya lebih kecil. Ya, seperti itu. Karena ini berbanding terbalik ya. Seperti itu. Kemudian tadi balik lagi ke misi awal kita, salah satunya adalah ingin cari displacement. Displacement dalam hal ini kalau menurut hukum Hooke adalah X. Uh, Jika kita formulasikan di dalam matriks, let's say kita katakan dia sebagai U ya. Nah, F ini merujuk pada external force karena ya seperti dulu yang kita pelajari di SMA juga gayanya itu eksternal apa? Gayanya memang gaya eksternal ya yang dilihat gitu ya. Sementara K-nya itu adalah komponen stiffness stiffness constant. Nah, stiffness constant matriks ini bisa kita cari dengan cara bagaimana? Karena kita ini berbicara satu sistem ya. Jadi gini, karena kita berbicara satu sistem, maka kita menganggap sistem ini sebagai, let's say, sebagai satu individu. Ya. Dalam konteks global ya, dalam konteks keseluruhan kita menganggap sistem itu sebagai satu individu yang diberikan gaya. Di sini ada 500 lb, di sini ada 500 lb, diberikan gaya turun. Nah, itu seperti apa? Jadi kayak ibaratnya apa ya? Kalau dulu tuh kita tuh waktu pas di SMA itu ada yang sebutannya tuh kayak K paralel, K seri gitu ya. Jadi kayak kalau modelnya seperti ini, dia kan berarti kan batang 3 dia paralel terhadap satu gitu ya, seperti itu. Batang 2 terhadap satu dia batang seri atau gitu. Kayak semacam itulah cara cara berpikirnya gitu ya. Sehingga ntar kita dapat satu nilai K saja gitu. Nah, dalam konsep analisis sistem ini sedikit berbeda dari cara yang kita dulu waktu ada di SMA, kita menggunakan di sini menggunakan matriks. Nah, jadi ini matriks matriks yang keseluruhan satu sistem sebagai satu individu itu kita namakan sebagai matriks stiffness global. Matriks stiffness global ini tersusun dari matriks-matriks lokal yang diglobalisasikan. Ya. Matriks-matriks lokal yang diglobalisasikan. Jadi di sini ada matriks konstan apa untuk K yang 1, K yang 2, K yang 3, K4, K5, K6. Kenapa saya sebut globalisasikan? Karena matriks K1 yang sebenarnya, matriks K1 yang sebenarnya atau kita notice seperti yang di sini ya, yang ada di bawah sini. Dia hanya berordo 4 kali 4. Ya, dia hanya berordo 4 kali 4. Sementara kalau nantinya kita kita cari matriks K globalnya atau stiffness globalnya, dia bisa berordo 10 kali 10 gitu atau 12 kali 12 ya, seterusnya gitu ya, besar gitu. Sementara matriks K untuk yang satu batang sendiri ya, atau matriks untuk yang satu member satu doang, itu dia nggak akan lebih dari ordo 4 kali 4. Nah, oleh karena itu berarti terjadi proses globalisasi matriks ya, matriks lokal. Itu nanti kita lihat ya prosesnya seperti apa. Jadi di sini pertama kita cari dulu untuk stiffness yang ada di satu ya, dengan memasukkan tadi K yang bersesuaian dengan batang satu yaitu 4,22 kali 10 pangkat 5. Kita di sini berarti masukkan theta untuk batang satu tadi ya, yang seperti yang kita sudah bikin tabelnya, berarti 0, 0, 0, 0, 0, 0 dan semuanya dan seterusnya. Dan setelah kita kalkulasikan, kita dapat K1 itu adalah 4,2 1045 untuk yang seperti ini. Nah, ini di sini we notice that kita lihat di sini ada U1X, U1Y, U2X, U2Y gitu ya. Ketika kita ingin mengglobalisasikan lokal matriks ya, maka kita lihat yang bersesuaian. Jadi kalau kita lihat pas kita taruh dia ditempatkan di global, maka kita lihat bahwa dia di sini tuh bersesuaian dengan U1X yang ada di sini. Ini yang sini juga U1Y, yang di sini juga dengan U2X, dan di sini juga sama ya yang
Ini kalau kita lihat bahwa ini U1X, U1Y, U2X, U2Y, dan seterusnya, ini kan dia membentuk matriks 10 kali 10. Maka maka untuk menempatkan ini juga nggak hanya bersesuaian secara baris, namun bersesuaian juga secara kolom, yaitu secara kolom yang kesini juga. Jadi ketika kita melihat seperti ini, berarti di sini kita bisa tempatkan juga ini untuk 1X, di sini untuk yang 1Y, di sini 2X, di sini 2Y, di sini 3X, di sini 3Y, 4X, 4Y, 5X, 5Y secara kolom namun ya. Jadi pas kita tempatkan seperti ini, kita punya 4,22, kita punya 4,22 ya. Eh itu ditempatkan seperti ini modelnya ya. Sesuai dengan U1X, 1X, 1Y, 2X, 2Y seperti itu. Ini juga berikutnya juga sama, dengan proses yang sama, kita juga punya K3 di sini, tadi udah kita masukin sudut-sudutnya ya semua, kita juga dapatkan matriks seperti ini. Dan untuk penempatannya sama, kita bersesuaian ya, antara 3X, 3Y, 4X, 4Y. Berarti di sini juga 3X ya, ke 3X, 3Y, 4X, 4Y ya, sesuai. Nah, di sini juga kalau ini kan kita urutin 1X, 1Y, 2X, 2Y, 3X, 3Y. Nah, ini 3X kan ya di sini ya. 3X, 3Y, 4X, 4Y. Jadi baris dan kolomnya itu pas gitu ya, sama gitu ya. Identik. Sama untuk yang 5 juga ya. Kalau kita ambil yang sudut yang lain gitu ya. Kalau kita ambil K-nya yang ibaratnya panjang yang lain, tadi yang 5 sekian itu. Sini hasilnya dengan theta yang tadi miring dia seperti itu, kita di sini dapatkan 0,5 0,5 seperti ini. Dan ketika kita globalisasikan, nah ini agak sedikit mencar nih, nggak seperti tadi yang relatif ngumpul ya di satu tempat secara bersama-sama. Di sini dia agak misah jauh. Kenapa? Karena di sini juga U2X, U2Y, U5X, U5Y gitu ya. Dia emang agak jauh. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya berarti eh komponen-komponen ini ditaruh sini, komponen ini ditaruh sini ya. Agak agak misah-misah gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini U2X, U2Y di sini sesuai ya. U2X, U2Y ya. Nah, yang untuk yang di sini juga spesifik. Dia U2X, U2Y tapi di sini di kolom U5X, U5Y. Jadi pas yang dia itu di U5X, U5Y spesifik gitu. Jadi gitu. Nah, ini setelah kita misalkan tadi kita lakukan berulang-ulang ya perhitungan seperti tadi, maka hasil globalisasi yang kita punya itu kita bisa kita tambahkan semuanya, dan kemudian kita susun dia dalam satu matriks stiffness global seperti ini. Ini dipisah ya. Sehingga didapatkan matriks stiffness global seperti ini. Nah, kalau matriks stiffness global sudah terbentuk, kembali lagi kepada misi awal kita tadi yang ingin mencari displacement, ya, ingin mencari displacement. Maka ini seperti konsep matriks AX sama dengan B ya. Kalau kita dulu pelajari di aljabar linear, maka kita bisa melakukan operasi Gauss-Jordan untuk menemukan displacement-nya. Dengan eliminasi Gauss-Jordan, maka kita mendapatkan U1X itu 0 dan seterusnya. Di sini ada ya. Seperti itu. Kemudian untuk mencari gaya reaksinya, ya gaya reaksinya, itu kita rumusnya seperti ini, reaction force sama dengan stiffness global dikali displacementnya dikurangi F. Ini tidak akan sama dengan 0 karena ini bukan skalar ya, bukan skalar yang hukumnya berbeda. Ini matriks, jadi nggak mungkin hasilnya sama dengan itu. Dengan demikian kita mendapatkan R-nya seperti ini ya. Kan matriks stiffness-nya kan 10 kali 10. Ini ordernya 10 kali 1 kan yang ini. Yang displacement-nya 10 kali 10 dengan 10 kali 1 maka akan menghasilkan matriks order 10 kali 1 juga. Matriks 10 kali 1 dikurangi matriks 10 kali 1 cocok ya, menghasilkan matriks 10 kali 1 ya, seperti itu. Dan kita dapatkan reaction force seperti itu. Untuk yang internal force jujur saya belum
apa ya? Saya paham mengenai hitungannya, tapi saya belum berhasil ya untuk sejauh ini belum berhasil untuk mendevelop codingan OpenModelica-nya. Saya masih terkendala karena pemahaman saya yang mengenai bahasa itu juga belum mencukupi. Jadi di sini sebentar saya carikan dulu. Ini internal force-nya ya. Internal force. Nah, internal force itu tadi yang sudah dibahas sebelumnya ya, dia itu ya bereaksi, maksudnya ada pada di pin-pin ini, kayak gitu. Terus kemudian ini rumusnya bisa seperti ini, dia itu bisa bolak-balik ya. Nah, kalau FEX maksudnya ada di pin I itu seperti apa. Jadi bedanya reaction force sama internal force. Kalau reaction force itu ibaratnya eh, force yang tadi kita bahas di awal. Force yang tadi kita bahas di awal itu gaya internal ya, bukan gaya reaksi. Maaf tadi saya salah. Jadi di sini internal force-nya ada pada di setiap node, sementara tadi kalau reaction force itu ada di eh, antara yang ada terjadi pada di batang. Jadi si batang ini kita bisa tahu kalau dia itu mengalami kompresi atau eh, tension gitu ya. Itu gaya reaksi. Kalau gaya internal itu lebih gak ke arah node-nya ini, gaya yang dialami oleh node-nya. Ini sama saja seperti kalau kita tuh gaya reaksi itu seperti kita waktu pas kita menghitung thrust waktu di statika struktur. Sementara kalau kita membahas mengenai internal force ini seperti kita menguji kekuatan bolt and nut atau menguji kekuatan rivet di perancangan mekanika seperti itu. Gitu ya jadinya. Ini rumusnya seperti ini. Ya, untuk mencari berikutnya kita mencari U kecil dulu ya, local displacement lagi. Sebelumnya kan tadi kan kita dapat global displacement ya, tapi kita belum cari local displacement ya. Nah, kita cari dulu local displacement dengan cara dengan transpose, sorry bukan transpose, tapi dengan inverse T ya seperti ini, dikalikan dengan displacement globalnya tadi yang udah didapat, maka kita bisa mendapatkan internal force. Oke, kemudian selanjutnya kita membahas tugas. Ya. Adapun tugasnya itu bisa dipilih antara nomor di bab 3 ya. Problem boleh problem 4, problem 5 atau problem 6. Dan kelompok kami memutuskan untuk menggunakan untuk mengerjakan problem 5. Problem 5 di sini katanya dia ada member seperti tampak pada gambar ya. Luasnya 20 cm kuadrat. Luas penampangnya ya maksudnya. Bukan luas sistem ya bukan, tapi luas penampang batangnya ya. Diberikan gaya di sini kita bisa lihat 10.000 Newton ya, atau 10 kilonewton. Kemudian modulus elastisitasnya di sini ada 70 gigapascal. Ya dengan di sini kita seperti tadi ya misinya kita harus mengidentifikasi dulu problem ini seperti apa. Jadi di sini member of trust-nya juga ada 4, kemudian join-nya juga ada 4. Terus yang modulusnya tadi seperti yang tadi kita sudah bahas ya dengan menggunakan material aluminium tadi dia. Dan output yang kita cari adalah displacement result, reaction force result, internal force, normal stress ya seperti yang tadi kita bahas di awal. Kemudian identifikasi lebih lanjut tadi seperti yang sudah dicontohkan pada di 3.1. Di sini ada elemennya ya. Elemennya kita bagi-bagi di sini ada 1 2 3 4. Di sini ada not elemen 1 itu terhubungan antara 1 dan 2, elemen 2 pada 2 dan 3, elemen 3 pada 2 dan 4 ya. Elemen 4 pada 3 dan 4 seperti ini. Kemudian untuk angle-nya bisa kita identifikasi yang seperti ini juga. Ini bisa dapat 146,3 ini menggunakan perhitungan trigonometrik ya. Kemudian menggunakan uh, jadi kita mengasumsikan bahwa siapa si 0,0-nya itu pada di node 1. Jadi kita memetakan koordinat dari semua node yang ada. Di sini ada node 1, node 1 ada di 0,0, node 2 ada di 1,5,0 ya. 1,5,0. Kemudian node 3 itu ada di 0,1 dan node keempat ada di 1,51 seperti itu. Gitu ya. Setelah itu oke kita bisa masuk ke codingan sekarang sebentar. Ada di sebelah sini.
Kira-kira cukup nggak ya RAM-nya? Saya buka open Modelica sebentar. Soalnya dari tadi saya mencoba untuk merekam sudah beberapa kali dan tiba-tiba laptopnya nge-hang. Ya, di sini. Satu lagi Ghost Jordan. Oke, yang ini dulu. Ya, sebentar. Ya, eh oke, tadi kan kita sudah identifikasikan ya. Sekarang kita berarti kita kesini aja ya langsung ya. Oke, berarti di sini pertama ya kita tadi kan kita masukin dulu ya joinnya itu ada berapa, membernya ada berapa, kemudian cross sectionnya itu kita masukkan dalam meter kuadrat ya, dalam meter kuadrat. Kemudian modul siangnya juga kita masukkan ya dalam bentuk parameter real. Kemudian di sini eh gaya eksternalnya ya, gaya eksternalnya juga dipetakan ya. Ini tadi saya lupa nambahin tabel juga untuk eksternal. Jadi si siapa? Kalau kita balik sini dulu. Jadi kalau kita lihat di sini untuk di node I ini eh X yang nggak ada, Y-nya nggak ada. Di node 2 ya, di node 2 ini node 1, node 2 di node 2 2 X yang nggak ada, 2 Y-nya nggak ada. Di Note 3 2X yang nggak ada, 2Y nggak 3X yang nggak ada, 3Y-nya nggak ada. Di Note 4 4X yang nggak ada, 4Y-nya ada justru, yaitu 10.000 Newton. Jadi di sini kita tuliskan di sini di sini U1X-nya ya, U1X-nya, U1Y. Kok U1 sih? Ini kali F ya harusnya. F1 ya, F1X, F1Y, F2X, F2Y dan seterusnya. Harusnya seperti itu. Salah ya. Nanti dah saya edit lagi untuk keterangannya. Tapi intinya seperti itu formatnya F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X, F3Y, F4X, F4Y. Langsung aja lah. Nah, gitu ya. Kemudian node-nya ini juga kita identifikasikan ini untuk yang elemen 1 dia ada 1,1 dan 2 ya. I-nya 1, J-nya 2. Untuk elemen 2 juga 2 dan 3, untuk elemen 3 juga 2 dan 4 ya, terhubung antara node 2 dan 4. Elemen 4 antara 2, 3 dan 4. Ini nodes array tadi saya berusaha untuk membuat codingan untuk itu untuk internal force tapi nanti saja lah. Lanjut kita masuk ke yang koordinatnya. Koordinatnya juga di sini sama tadi yang sudah kita petakan ya, sesuai yang tadi ada di tabel. Kemudian untuk boundary-nya, boundary ini maksudnya untuk apa? Jadi mereka ini adalah eh, apa ya? Yang nggak mungkin terjadi refleksi ya, yang nggak mungkin terjadi refleksi atau tidak mungkin terjadi displacement. Sehingga ini kita kasih boundary ya seperti ini. Kita tempatkan bahwa dia itu yang nggak akan bergerak itu ada di node 1 dan node 3 ya, karena dia eh, dikunci gitu ya, dikunci pada sebuah pin. Jadi dia nggak mungkin terjadi displacement. Kemudian di sini juga kita dapatkan output ya, di sini ada output displacement, reaction, ini kan ya internal force dan normal stress, cuman saya belum sampai sempat sini, belum berhasil ya saya. Kemudian untuk matrix setupnya di sini kita di sini ada boundary-nya tadi seperti yang sudah kita bicarakan ya. Ini kenapa rumusannya boundary seperti ini ya? Maksudnya gimana? Jadi ini fungsi cut ya. Fungsi cut ini berarti kalau satu itu array ya. Satu array, satu itu array. Jadi eh jadi gini, untuk boundary satu itu ketika kita berbicara member nomor satu, sorry, ketika kita berbicara node nomor satu, maka yang terkait ya, maka yang terkait di sebelah sini, gitu ya.
ada satu. Nah ini, nah ini ya, kayak ini aja lah yang ada indeks ini ya. Ya, ketika kita berbicara not nomor satu, ketika kita berbicara not satu, maka dia melibatkan dua ya. Jadi kita misalkan let's say kita urutkan gini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Ya gitu. Ketika kita assign, ketika kita assign not satu, maka dia itu sebenarnya melibatkan dua baris sekaligus. Satu dan dua. Kalau kita mengassign not 2, maka dia melibatkan baris 3 dan baris 4. Kalau kita pasang 3, berarti dia kalau kita pasang di not 3, meninjau not 3, berarti dia kan ada di 5 dan 6. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga demikian dapat dirumuskan. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang bahwa yang tidak terjadi refleksi itu adalah di 1 dan 3, berarti saya memasang 1, 2, 5, 6. Kayak gitu. Karena mereka tidak akan terjadi refleksi. 1, 2, 5, 6. Kayak gitu. Nah, makanya dirumuskan di sini dengan fungsi cut itu. Di sini untuk ini 2B kurang 1, 2B kurang 1, jadi genap ya. Ini angka genap kurang 1 mundur dikit. Kemudian yang di sini 2B-nya itu yang genapnya saja. RAM aman ya. Oke, sip. Kemudian di sini ada untuk ordernya ya. Ordernya siapa sih tadi tuh yang matriks ini. Ini kan matriks 10 kali 10 ya yang di konsep ini. Kenapa dia 10 kali 10? Karena dia punya 5 node. Karena dia punya 5 node. Dia punya 5 node atau punya 5 join, maka matriksnya menjadi matriks 10 kali 10. Seperti ini. Ya. Berarti tandanya kan ordernya itu besar ordernya itu adalah besar jumlah si node-nya itu kita kali 2 ya, atau jumlah joinnya kita kali 2. Nah, di sini saya tulis sebagai n itu sebagai 2 dikali n join. Ini untuk definisi not I, not J-nya, di sini belum dikasih deskripsi ya. Not I, not J-nya nanti ada, nanti kita bisa pakai, ada di bawah ya. Kemudian ini untuk matriks globalnya, n kali n juga, matriks lokal globalnya, G ini. Langsung aja di sini. Lokal global. Gitu ya. Matriks lokal global, yang ini matriks global. Terus ini ya matriks bantu aja, jadi dia tuh nanti untuk tujuan mengakumulasi ya, untuk tujuan mengakumulasi setiap iterasinya gitu, untuk mengakumulasi membentuk suatu matriks global. Kemudian ini juga matriks identitas, di sini ada kosen, length, dan ini matriks lokalnya ya, ini matriks K2,2 ini matriks lokalnya yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Di sini yang ini ya, matriks kedua kali 2 sih. Oh, sorry. Ya, nanti saya hampir lupa. Ya, nanti saya akan jelaskan triknya ya untuk menyusun matriks ini. Ini K besar ya, nanti kita akan sebutkan lagi. Ini properties untuk yang internal force-nya juga ya, ada ini bukan T transpose tapi T inverse maksudnya. Ini juga setelahnya salahnya. T inverse maksudnya. Ini juga semuanya untuk properties yang untuk mencari internal force-nya nanti. Sini juga ada float error ya sebesar 10 pangkat 10 pangkat min 10. Kemudian di sini kita masuk ke algoritma ya. Algoritma di sini juga oke ya, ini disesuaikan dengan identitas. Kemudian di sini untuk setiap, jadi ini kita pasang fungsi for ya untuk memulai iterasi. Jika variabel di sini i gitu ya, i dengan range antara 1 sampai banyaknya trust. Kemudian kita juga di sini J dengan range 1 sampai 2 ya, ini untuk membuat suatu variasi ya. Kita memanggil koordinat node-nya. Maksudnya gimana? Jadi kita ingin mencari, kan kita mau mencari koordinat ya.
mencari koordinat. Jadi kita dalam setiap iterasi kita pengen kenalin nih, kita mau mengenalkan ke sistem iterasi ini siapa yang jadi I-nya, siapa yang jadi J-nya dalam setiap membernya gitu. Jadi di iterasi ini I-nya itu siapa ya? I-nya itu siapa dengan cara ini sini nodes-nya tadi nodes, let's say tadi kita punya 1 2 yang pertama itu kita cari koordinatnya CRT ya, kita cari koordinatnya. Kita cari koordinatnya tadi ya berarti kalau koordinatnya si siapa? Oh ya, nodes I ini berarti cuma aduh. Kalau nodes I 1 ini berarti cuman yang I-nya aja. Tapi kalau cuman yang node I-nya doang. Jadi kita mencari koordinat untuk yang I-nya di mana, masukkan ke dalam sini. Kemudian untuk yang nodes I,2 ini maksudnya J ya. Berarti ini kita cari koordinat J-nya, kita masukkan ke dalam sini. Kalau kita udah punya koordinat I dan koordinat node I dan koordinat node J-nya udah dapat, maka kita bisa mencari Pitagoras dengan cara menggunakan ini modalika math vector rank. Ini ya, pengurangan di antara keduanya. Itu sebenarnya cuma buat nyari panjang aja sih. Kita nyari panjang di antara kedua itu, jadi jarak terpendeknya ya, jarak tegak lurusnya. Seperti itu. Gitu ya. Jarak tegak lurus itu udah melibatkan kayak ya tadi yang kayak misalkan Y2 dikurangi 1, X2 dikurangi X1, terus kuadratkan, cari Pitagoras seperti itu udah cari jarak ya, makanya disebutnya length di sini. Length. Ya langsung cari jarak terdekatnya dengan menggunakan metode Pitagoras. Kemudian untuk kita di sini membuild up trigonometrinya, di sini ada cosnya ya. Cos berarti ini node J dikurangi node I untuk yang X-nya itu seperti apa ya kan. Jadi ini untuk ya jadi samping miring, iya samping ya. Jadi ini kalau cos itu berarti kan kita pakai yang node J yang X-nya dikurangi node I yang X-nya, ibaratnya kita kayak X2 dikurangi X1 lah gitu. X2 dikurangi X1 per miringnya, atau di sini juga bisa disebut sebagai samping bagi miring gitu ya. Kemudian untuk sini juga sama, ini depan per miring ya. Jadi di sini pakai JY dikurangi IY per 2 gitu ya. Tuh. Per 2 per miring maksudnya. Per miring sehingga dapat sini. Ini cukup kompleks ya. Ya kemudian setelah kita udah dapat miringnya, udah dapat sini, udah dapat cosnya ya. Sekarang kita cari nilai K-nya. Kita cari nilai K-nya. K ini dalam artian ini yang K ini nih, yang saya blok ini K kecil nih. K kecil yang kalau di PPT nih, yang ini nih, K kecil yang ini. Ya, AE per L. Sini saya juga nulisnya begitu. Cross area dikali yang per L. AE per L ya sama. Jadi ini yang saya blok ini adalah K kecil. Kemudian ini apa sih maksudnya, kok cuman padahal tadi kan kita punya matriks lokal kan gede ya. Kita punya matriks lokal tadi ada 4 kali 4, tapi kenapa di sini saya cuman menggunakan matriks 2 kali 2 yang tadi seperti yang sudah didefinisikan di atas. Kenapa demikian? Jadi nanti kita pakai trik ya. Ini ada triknya, ada di bawah sini. Di mana matriks ini tuh kita copy paste tapi kita kasih tanda, beda tanda. Maksudnya gimana? Jadi gini. Ini kalau kita perhatikan di sini, ini kan cos kuadrat, sin cos kuadrat. Pas di sini itu jadi minus. Pas ini sini jadi minus min cos, min sin, min ya gitu ya. Sama seperti ini tapi beda tanda. Yang di sini sama persis sama yang ada di atas ini, sementara yang sini juga beda tanda. Nah, oleh karena itu, makanya kita mainkan lah yang ada di sini. Ya. Nah, ini untuk setiap iterasinya kita pakai zeros ya. Zeros itu maksudnya dinolkan kembali semuanya. Setiap kali kita ingin menyusun matriks lokal global. Nah, ini triknya di sini. Jadi, ini menarik nih. Jadi, nodes I kurang I, 1 ya. Ini kita pasang mindset dulu. I, 1 itu maksudnya adalah I-nya. Sementara I, 2. Jadi I ini sebenarnya I yang ada tertulis pada program bukan I yang sebenarnya. Dia hanya
bahan iterasi untuk fungsi for. Tapi kita pasang mindset dulu di sini notes i, 1 ya. Notes i, 1 itu adalah i. Sementara notes i, 2 itu adalah j. J-nya ya. Jangan ketukar-tukar. Notes i, 1 adalah i-nya, notes i, 2 adalah j-nya. Kemudian di sini ya let's say kita ambil matrix let's say kita ambil not, misalkan yang ada di ini aja lah, di PPT. Misalkan saya mau mengambil jangan yang ini ya, kita ambil yang 5 nih, 5 ya. 5 kan dia disebar ya kemana-mana nih, ya kan, dia disebar kemana-mana. Ini kan tadi ya, kalau yang tadi saya bilang yang kosin kuadrat, kenapa cuma dibikin 2 kali 2 ya, karena ini, karena tiap 2 kali 2 ini nanti ujung-ujungnya kepecar ke berbagai titik, ke berbagai tempat ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana cara penempatan ininya? Bagaimana kita tahu cara untuk menempatkan ininya, untuk kayak menyesuaikan ke U2X, U2Y-nya. Di sini juga 2. Bagaimana kita tahunya gitu ya? Ini kan kita punya 5 nih. Nah, jadi di sini let's say kita ambil tadi member 5. Member 5 itu terikat antara apa sama apa? Member 5 tadi terikat antara tadi member 5 itu terikat antara 2 dan 5 ya. Member 5 terikat antara 2 dan 5. Kita masukkan di sini katakanlah berarti not i satunya berarti adalah 2, not i, 2 berarti 5 ya. Berarti yang ini sebagai 2, yang ini sebagai 5, yang ini sebagai 5, ini sebagai 2 gitu ya. Yang ini berarti sebagai 2, yang ini sebagai 5, yang ini sebagai 2, yang ini sebagai 5. Gitu. Gitu ya. Nah, kita masukkan di sini. Kita masukkan 2 dulu nih. Ya, 2 dikurang 1, 1. 2 dikurang 2 kurang 1, 1. 2 dikurang 1, 1. Dikali 2 berarti 2. Nah, M-nya katakanlah kita ambil 1 dulu. M1. Tadi gimana? 2 dikurang 1, 1. Dikali 2, 2. Ditambah 1. M-nya 1 dulu. Ditambah 1. Berarti kan 3 ya. 3, not I lagi. Not I berarti ini 2 kurang 1. 1 kali 2. 2 ditambah N-nya katakanlah 1. Berarti 3 juga. Berarti 3,3. Berarti si matriks ini ada di 3 ya. Saat ini masih ada di 3. Gitu. Nah, ini kita variasikan. Sebentar. Ya, seperti itu ya. Kita ulangi lagi untuk yang proses berikutnya seperti itu hingga akhirnya kita dapatkan penempatan seperti ini, bisa tersebar-sebar di mana-mana. Gitu. Kenapa disebut 3? Karena ini tadi yang saya bilang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Ini 3 dari sebelah sini. Sebagai contoh ya, sebagai contoh aja. Gitu. Kemudian di sini setelah kita susun terus semuanya K-nya itu kita susun dalam bentuk. Jadi ini kan menyusun G ya, menyusun G kecil. Menyusun G kecil ini kan kalau awal-awal ya untuk pertama kali iterasi berarti G besarnya masih 0. G besarnya masih kosong. G kecil kita develop terus ya. G kecil, G besarnya masih 0 sehingga 0 ditambah G kecil adalah G star. Jadi G star ini sebagai wadah ya, wadah untuk menampung ya, untuk helper, sebagai untuk wadah untuk menampung variabel-variabel tapi matriks yang terdevelop yang baru-baru gitu. Gestar satu persatu di develop ya. Gestar menampung ya, menampung pembentukan G. Jadi setelah udah dapat gestarnya dijadikan G. Terus G-nya dimasukin ke sini lagi kan dengan hasil yang baru dengan dari G kecil yang sebelumnya dimasukkan lagi ke G kecil yang baru, dimasukkan ke dalam gestar. Gestar akhirnya diakukan sebagai G lagi. Terus G di sini dengan G yang baru masukkan lagi G kecil yang baru dari yang sini ya.
G besar baru hasil ini digabungkan dengan G kecil yang baru terbentuk dari sini lagi. Masukkan ke gestar. Jadi gestar itu sebagai helper untuk wadah aja gitu. Gitu. Karena ya gitu intinya. Karena beda dengan Python yang bisa misalkan I sama dengan I plus 1, ini beda gitu ya, nggak kayak Python. Jadi kita di sini membutuhkan bantu ya, variabel bantu untuk bisa uh, mau per hasil tangkapan baru dimasukkan ke codingnya yang baru. Gitu. Ini implementing boundary ya, tadi yang untuk yang nggak bisa terdefleksi seperti ini. Kemudian setelah kita udah dapatkan G ya, ini kan hasil iterasi ini kan adalah hasilnya G. Setelah kita udah dapat G ya, kita udah dapat matriks G, maksudnya global ya, global stiffness matrixnya. Maka berikutnya kita menggunakan operasi Gauss-Jordan. Di sini saya memanggil fungsi ya, fungsi yang ada di sini. Di sini, di sini ada saya menggunakan operasi matriks biasa ya pada umum di sini. AB, ini let's say X aja lah ya, saya katakan X. Ini X, X. Jadi kalau misalkan mungkin ingat dulu kita punya belajar AX sama dengan B ya di aljabar linear. Nah itu kita mencari X-nya dengan cara seperti ini. Ya. Gitu. Ya. Ini juga mengeliminasi error ya. Jadi kalau sampai yang kayak 0,0000 sekian yang lebih dari 10 pangkat min 10 ini langsung aja kita anggap aja 0 gitu. Karena udah terlalu kecil gitu. Gitu, sama ya. Nah, di sini juga ya. Nah, ini tadi kan hasil dari G-nya ya. G dan force ini kita bawa ke sini, kita bawa ke sini sebagai input. Kemudian dapat matrix displacement-nya, reaction-nya dapat ya. Nah, reaction itu tadi kan karena rumusnya tadi adalah R sama dengan K kali displacement dikurangi F, maka ini K-nya itu sebagai G star ya. Star boleh pakai G, boleh pakai G star ya. Terus itu dikali displacement karena sama aja kan G star dan G di iterasi terakhir dia bernilai sama ya hasilnya. Bisa pakai gestar, bisa pakai gitu ya. Dikali displacement, dikurangi force tadi yang kita sudah definisikan di atas. Reaksi udah dapat, displacement udah dapat, langsung dua sekaligus dapat ya. Kemudian ini sama dengan yang tadi saya udah jelaskan ada di sini juga. Jadi kita mengeliminasi yang kayak 0,00000 yang terlalu kecil kayak gitu kita anggap aja 0. Asumsikan dia sudah 0 karena udah mendekati 0. Gitu. Nah ini sebenarnya yang internal force ini saya berusaha melakukan pemrograman, tapi belum berhasil sampai sejauh ini. Masih struggle tapi karena sudah habis waktu. Ya udah saya laporkan apa adanya yang hasil saya berusaha untuk ajarinya ya. Gitu. Jadi di sini saya belum berhasil. Yang bisa saya jelaskan karena yang berhasil baru sampai sini ya, jadi saya jelaskannya cuma sampai sini saja. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya, astagfirullahaladzim. Belum kita plot ya. Ini kita plot dulu, ini kita cek dulu sudah berhasil. Setelah berhasil ini kita save ya biasa. Setelah sudah save ini kita run ya. Ini mungkin karena ada masalah di sini makanya. Karena belum berhasil jadi bermasalah di sini. Oke, ini tutup aja dulu ya. Oke, ini kita run. Oke, ini ya pasti di sini. Ini kita matikan aja dulu. Sampai yang ada di sini. Kita matikan karena ini gagal. Maksudnya bukan gagal, belum berhasil ya. Tes. Nah, bisa ya. Sip. Karena dia gini, dia kalau kita kasih input atau kita tetapkan output gitu ya. Misalkan dalam bentuk real dan kita nggak pakai,
dan kita nggak berhasil menemukan hasilnya, dia akan protes ya OpenModelica ini akan protes, ini kok nggak dipakai gitu. Terus gimana ini kelanjutannya kayak seolah-olah seperti itu. Makanya saya matikan dulu program yang ada di bawah, saya outputnya juga saya rel yang ada di atas itu juga saya matikan dulu, baru saya bisa run ya. Setelah dia menganggap bahwa itu hanya komen gitu, Kak, bisa saya run. Oke, jadi di sini kita dapat displacement-nya seperti ini. Kalau kita buka ya displacement-nya, tadi seperti saya udah bilang, dia nggak tahu kalau itu X atau Y, dia hanya tahu pokoknya dia itu data 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Saya lebarin, dapat segini. Untuk setiap ini bisa kelihatan ya 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya gitu ya. Kemudian untuk reactionnya juga kita di sini bisa lihat seperti itu. Nah, kenapa output ini saya nggak pakai protected? Karena kalau pakai protected, kalau kita protect, dia nggak akan muncul di sini. Saya baru tahu juga kalau itu ternyata bedanya seperti itu. Kalau di reaction seperti ini hasilnya. Oke, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.